Gusti Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat setiap kehidupan kita, yang menyelamatkan kita dari dosa. Oleh sebab itu, saya mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja ini. Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, maupun jemaat Tuhan yang dalam gereja. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata, Tuhan Kaulah pengharapanku. Hanya Kaulah pengharapan kami di tengah malam, Tuhan. Terima kasih. Mulut kami penuh dengan pujian. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Kami percaya padamu, Yesus Kaulah
Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau pengharapan kami Bapa. Di saat dunia tidak baik, di saat keadaan di sekitar kami tidak baik, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau adalah tempat perisai kami Tuhan. Engkau membentengi kami dengan firman-Mu. Di dalam-Mu kami menemukan keamanan, ketentraman, damai sejahtera. Kami hanya bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, kalau pada saat pagi hari Tuhan, kami semua bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan baik yang ada di rumah, kami datang mengucap syukur kehadiran hadirat Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau melawat, Roh Kudus Engkau turun mengurapi kami semua, mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh mengikuti ibadahnya dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, memberkati kami, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada, khususnya jemaat GPD Kaligawi ini boleh Kau memberkati. Kami mau datang membawa setiap kehidupan kami persembahan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita patut mengucap syukur kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat setiap kehidupan kita. Mari pada saat pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita bangga memiliki Dia, Allah seperti Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah seperti Bapa. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan kehidupan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin ku hidup, tak ingin aku hidup
harus bangga kita memiliki Yesus Tuhan penyelamat kita. Kita tetap berdiri semua jemaat yang ada di rumah. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Sungguh bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus.
yang kita lalui, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita di tempat perisai kita. Oleh sebab itu firman-Nya dalam 1 Korintus 10:13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Mari kita coba Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan tangan hati kita. Kita menyiapkan segala kehidupan kita. Kita menyiapkan tangan hati kita sebagai bejana yang berkenan kepada Tuhan. Kita membawa setiap kehidupan kita menyatakan kepadanya Bapa, karena Dia Allah yang layak untuk disembah. Dan kita perlu akan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisai itu di dalam tempat perisai kita. Haleluya. Kita mari menjadi berkata, Engkaulah perisai itu. Firman Tuhan
hidup kami adalah penyembahan. Oleh sebab itu kami menyerahkan setiap kehidupan kami, karena Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu yang menopang setiap kehidupan kami, dan kami tidak akan goyah ketika kami berada dalam masa kami hidup. Walaupun keadaan di sekitar kami semakin jahat, dunia ini semakin bergelora dan memberi berita yang menakutkan, namun kami hanya memandang salib Tuhan, karena di dalam kami menemukan keamanan, di dalam kami menemukan ketentraman, kedamaian bersama dengan Yesus. Damai sejahtera hanya ada dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih bagi Bapa di surga. Kami percaya setiap kejadian kami menaikkan kepada Tuhan dengan pujian yang sangat sederhana, penyembahan yang sangat sederhana yang kami sudah berikan kepada hadirat Tuhan. Engkau sudah merawat hati kami penuh dengan pujian yang kami naikkan kepada hadirat Tuhan. Bapa di surga, kalau pada saat hari ini, pada saat pagi hari ini Tuhan, semua jemaat-jemaat yang ada di rumah maupun yang ada dalam gereja ini, kami sudah menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan kehidupan kami sebagai bejana yang indah yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berfirman bagi kami, Engkau membentuk setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam Tuhan kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengambil tempat dalam hati kami dan mengubah setiap kehidupan kami, supaya kehidupan kami hari demi hari boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih bagi Bapa di surga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan dipersilakan dulu kembali kita kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan kiranya menguatkan kita, bisa menuntun hidup kita di dalam kita menjalani hidup ini, sehingga hidup kita senantiasa terarah dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Di dalam ayat yang kedua dari Roma pasal 8, Roma 8 ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, yaitu roh kebangkitan. Ya, roh kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah melewati perayaan Paskah dan kita boleh merayakan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana kita sebagai umat Tuhan yang menjadi kekuatan kita adalah pengharapan kita di dalam Tuhan adalah bahwa Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sebagai penolong kita, Dialah roh kebangkitan itu yang membangkitkan Kristus Yesus dari kematian, adalah roh yang sama yang diberikan di dalam hidup kita. Ya, ayat yang sudah kita baca berkata bahwa dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Roh Kudus itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebangkitan. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus
adalah roh yang sama, yang menyertai kita, yang ada di dalam kita, yang senantiasa memimpin, menolong, dan menuntun hidup kita untuk kita hidup di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam roh kebangkitan kita mulai berpikir, ya, saya ajak kita berpikir tentang hal ini. Satu hal yang luar biasa, di mana roh kebangkitan, di dalam roh kebangkitan tidak ada bayang-bayang kematian. Tidak ada bayang-bayang tentang sesuatu yang sifatnya sakit penyakit, tidak ada sesuatu yang sifatnya adalah berbau busuk atau segala macam yang berbentuk kematian yang ada di dalam roh kebangkitan. Yesus sudah membuktikan itu, bahwa roh kebangkitan itu membawa kehidupan yang baru, membawa pemulihan yang baru di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus atau roh kebangkitan ini atau roh kehidupan ini mulai bekerja di dalam hidup kita, ya. Sebelum kita melihat jauh kepada hal ini, saya ingin mengajak kita kembali melihat kepada penciptaan alam semesta. Ya. Penciptaan alam semesta ini kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, ya, di mana di dalam ayat yang kedua dia berkata bahwa bumi ini gelap gulita, kosong dan tidak terbentuk, ya. Bumi awal diciptakan oleh Tuhan dikatakan gelap gulita, kosong dan tidak terbentuk, dan roh Allah, Roh Kudus, roh kebangkitan itu, roh kehidupan itu melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik yang kita renungkan dari hal ini. Penciptaan hari pertama sampai hari yang ke-6, dan setelah Tuhan menciptakan atau membentuk manusia, maka roh kebangkitan itu, roh kehidupan itu, Roh Kudus itu memiliki suatu tempat, yaitu diam di dalam kehidupan manusia. Adam dihembuskan nafas kehidupan itu, roh kehidupan itu, roh kebangkitan itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun ada satu peristiwa yang menyedihkan, di mana saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan mereka jatuh ke dalam dosa, roh kehidupan itu, roh kebangkitan itu meninggalkan hidup mereka, sehingga mereka mulai merasa takut. Ketakutan itu berawal saat roh kebangkitan atau Roh Kudus itu meninggalkan hidup manusia. Adam dan Hawa mulai merasa ketakutan dan mereka bersembunyi daripada hadapan Allah. Kemuliaan Allah itu meninggalkan mereka, roh Allah itu meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita merenungkan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kehidupan kita seperti awal penciptaan alam semesta ini. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua tadi. Hidup kita mungkin hari-hari ini karena situasi yang ada, kondisi yang ada, kita seperti bumi yang masih kosong, tidak terbentuk, gelap gulita. Segala hal yang kita pandang seolah-olah gelap gulita, tidak ada jalan keluar. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita, izinkan roh kehidupan itu atau roh kebangkitan itu, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita kembali terarah, hidup kita kembali tertata dengan baik, ada terang di dalam hidup kita. Sehingga di dalam kita menjalani hidup ini, ketakutan itu tidak menghantui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pagi hari ini kita akan merenungkan kehidupan kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, di dalam kita menjalani hidup hari-hari ini. Ya, saya percaya hari-hari ini semua orang merasa kesulitan, merasa bahwa hidupnya seolah-olah terhimpit, terjepit. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali menguatkan kita sebagai orang-orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berjanji Dia memberikan roh itu kepada kita. Dan roh ini saat ini ada bersama dengan kita. Mari kita fungsikan roh itu di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak mengalami ketakutan. Karena saat Roh Kudus ini meninggalkan kita, maka hidup kita ini akan penuh dengan ketakutan. Ya, itu sudah dialami oleh Adam, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa, saat kemuliaan Allah, roh Allah meninggalkan hidup mereka. Maka ketakutan itu yang menghantui hidup mereka. Nah, hari ini kita akan belajar supaya di dalam kita menghadapi situasi yang ada di dunia ini, kiranya ketakutan itu tidak menghantui hidup kita. Karena roh Allah itu, roh kebangkitan itu, roh yang membangkitkan Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, atau roh kebangkitan itu bekerja di dalam hidup kita, atau saat roh kebangkitan itu ada di dalam hidup kita, apa yang dikerjakannya. Ya, selain membangkitkan hidup kita atau membangkitkan tubuh ini saat Yesus datang pada kali yang kedua, ya, kita di dalam mengiring dan melayani Tuhan, Roh Kudus inilah jaminan kita untuk memperoleh semua janji-janji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, ya, di situ firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, hal yang menarik yang kita renungkan dari ayat ini, sebab Allah memberikan bukan roh ketakutan. Mari kita renungkan hari ini. Bapak Ibu merasa takut? Itu roh kita sendiri, atau itu pekerjaan dari kuasa kegelapan, roh iblis yang menghantui hidup kita, yang mengaum di sekeliling kita, yang membuat kita takut. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa Allah, Tuhan, memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi dengan jelas, kalau kita mengalami ketakutan, maka itu bukan berasal daripada Allah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata di dalam ayat ini, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Roh kebangkitan yang membangkitkan Yesus Kristus, itulah roh itulah yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang ada di dalam hidup kita. Roh kebangkitan itulah yang ada di dalam hidup kita, yang membangkitkan kekuatan di dalam hidup kita. Untuk itu, izinkan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Berdoa minta Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, sehingga hidup kita mengalami kekuatan, mengalami pemulihan, sehingga kita mampu melewati situasi yang sulit di dalam hidup kita dengan kekuatan daripada roh kebangkitan ini. Kalau ada roh kebangkitan di dalam hidup kita, ada kekuatan yang baru senantiasa kita alami. Kita senantiasa menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini dengan kepastian bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak takut. Ya. Secara manusia kita mengalami kegelisahan, kekhawatiran, tetapi firman Tuhan kembali lagi meyakinkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan.
Dan izinkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Izinkan roh kebangkitan itu bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu dan kita kuat untuk melewati setiap kenyataan-kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Dan hal yang kedua yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini adalah roh Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih. Firman Tuhan berkata di akhir zaman kasih semakin dingin. Kasih kebanyakan orang semakin dingin dan semakin hilang. Tetapi saat roh kebangkitan itu, roh kudus itu ada di dalam hidup kita, kasih kita tetap sama. Kasih kita seperti cinta mula-mula. Jangan sampai kita seperti jemaat di Efesus, kasihnya semakin dingin. Menjelang akhir zaman dengan situasi yang semakin sukar dan sulit, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini izinkan Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Berdoa supaya Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup kita, sehingga kasih kita tidak pernah pudar. Kasih kita tidak pernah menjadi dingin. Kita tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tetap mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak ada kepura-puraan di dalam hidup kita, karena kasih kita benar-benar kasih yang tulus. Kasih yang tulus dan murni kepada Tuhan dan kepada sesama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus, roh kebangkitan yang membangkitkan Yesus Kristus, kiranya tinggal di dalam hidup kita, ya. Tinggal senantiasa dalam hidup kita, senantiasa menjaga kita, menolong kita, sehingga kita tetap memiliki kasih yang sempurna di hadapan Tuhan. Kasih yang tulus, ikhlas kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan hal yang ketiga dikatakan, roh kebangkitan itu membangkitkan ketertiban. Ya. Membangkitkan ketertiban di dalam hidup kita. Tadi di awal saya katakan, mungkin kehidupan kita seperti bumi yang baru awal mula bumi diciptakan. Gelap gulita, kosong dan kacau balau. Hari-hari ini banyak, bukan hanya kita saja, tetapi banyak orang di dunia ini, ya, mengalami hal yang sama seperti kita. Ya. Tetapi mari firman Tuhan hari ini kembali menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini kembali mengajari kita, menegur kita, supaya hidup kita kembali. Kita tata kembali hidup kita. Kita tata kembali kerohanian kita, supaya semua boleh berjalan dengan tertib, teratur, sehingga kelihatan indah. Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi ini kacau balau, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Tetapi kita melihat saat Allah berfirman, dan firman itulah adalah pribadi Yesus, Roh Kudus membuat kehidupan yang baru. Roh Kudus menata kembali. Saat Allah Bapa berfirman, firman itu adalah Kristus Yesus, dan Roh Kudus sebagai eksekusi atau yang membuat semuanya itu jadi, ya, sehingga teratur, rapi, semua menjadi hidup. Dan saat manusia diciptakan, dibentuk, roh itu mendapat tempat, yaitu tinggal di dalam kehidupan manusia. Tetapi akibat dosa, roh itu meninggalkan manusia. Manusia mulai ketakutan. Manusia mulai mengalami ketakutan. Tetapi puji kebesaran nama Tuhan, Yesus Kristus sudah datang, mati dan bangkit bagi kita, dan Dia mengembalikan roh itu kepada kita. Dan yakinilah, roh itu sudah diberikan kepada kita. Dan kalau roh itu ada di dalam kita, segala ketakutan akan hilang di dalam hidup kita.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang luar biasa yang Yesus berikan dalam hidup kita. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau menetapkan iman kita bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita menjadi penolong kita setiap saat. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat 13, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Daud rela kehilangan segala-galanya, tetapi Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan Daud. Segala dunia ini, keinginan dunia, segala apa yang dimiliki oleh Daud boleh diambil, tetapi salah satu hal yang tidak boleh diambil adalah Roh Kudus dari dalam hidupnya. Sehingga kita melihat bagaimana Daud dipakai oleh Tuhan karena Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Daud bisa melewati segala cobaan di dalam hidupnya karena Roh Kudus senantiasa memimpin hidupnya. Roh Allah itu tetap ada di dalam hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena itulah janji Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 berkata, Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Dia Allah yang tetap sama. Dia menciptakan langit dan bumi ini dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah menjadi lelah. Dan dia memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mulai tidak berdaya. Mulai tidak berdaya dengan keadaan yang ada. Ekonomi mulai sulit. Kita mulai tidak berdaya. Hari ini izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan Roh itu akan memberikan kekuatan baru untuk kita melewati semuanya. Kita sanggup dan kita kuat untuk menghadapi semuanya. Karena ayat ini berkata, Allah tidak pernah menjadi lelah. Dia akan melimpahkan kekuatan baru kepada yang tiada berdaya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari, Dia Allah yang tetap sama. Kalau kemarin sudah menolong kita, hari ini akan menolong kita, dan besok, lusa, dan sampai selama-lamanya Dia Allah yang tetap sama. Dia akan menolong kita juga. Untuk itu, kiranya firman Tuhan pagi hari ini kembali menguatkan kita, meneguhkan iman kita sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus tinggal tetap bersama dengan kita, menguatkan setiap jemaat Tuhan untuk melewati setiap kenyataan hidup ini. Tetap berdoa, minta Roh Kudus, minta Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku, karena itulah
keperluanku, itulah kekuatanku, itulah yang memampukan aku untuk melewati kehidupan di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kita minta Roh Kudus memulihkan hidup kita, tinggal di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tinggal bersama dengan kami. Dan kami percaya hidup kami akan menjadi hidup yang lebih daripada pemenang, karena Engkau ada bersama dengan kami. Tanamkan firman Tuhan di dalam setiap hati kami, untuk kami boleh merenungkan dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan yang baru, hikmat dan semangat yang baru, datangnya dari Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Kita terima berkat-berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.